Assalamualaikum semuanya. Kartel Juarez adalah kelompok yang sering memenggal kepala para pesaingnya dan sering dibuang ke tempat umum. Hal itu dilakukan tidak hanya untuk membuat rasa takut di kalangan masyarakat saja, tapi juga bagi para penegak hukum dan bagi para pesaing-pesaingnya. Kartel Juarez punya sayap bersenjata yang dikenal sebagai La Linea. Saat ini La Linea sudah jadi kelompok yang cukup besar. Kartel Juarez adalah pemain dominan di wilayah tengah negara, mengandalkan sebagian besar perdagangan kokain dari Meksiko ke Amerika Serikat. Kartel ini punya aliansi dengan Sinaloa, walaupun pada akhirnya sekarang mereka mulai berperang. Di sisi lain ada kartel Tijuana yang berpusat di Tijuana, Baja California, dan Meksiko. Kartel itu didirikan oleh keluarga Arellano Felix, yang dahulu pernah digambarkan bahwa kartel itu adalah kartel yang paling kejam dan terbesar di Meksiko. Tapi sejak serangan Sinaloa tahun 2006 ke Baja California dan jatuhnya saudara-saudara Arellano Felix, kartel Tijuana telah berkurang jadi beberapa sel saja. Pada tahun 2016, organisasi tersebut dikenal sebagai Kartel Tijuana Nueva Generation atau TJNG dan mulai menyelaraskan dirinya di bawah CJNG bersama dengan Beltran Leyva untuk menciptakan aliansi anti-Sinaloa. Aliansi itu dipimpin oleh kartel CJNG. Dalam perang antara kartel Tijuana dan kartel Juarez, beredar sebuah video seram pada tahun 2020, di mana kartel Juarez menangkap 5 anggota kartel Tijuana dan dibuatkan video seramnya. Cerita penangkapan 5 orang itu dimulai di Sinaloa. Saat itu 3 anggota Tijuana sedang melakukan penjualan kokain di daerah Juarez, sedangkan 2 orang lainnya tinggal di sebuah apartemen di wilayah yang sama. Setiap hari, mereka bergantian berjualan di jalan-jalan itu. Awalnya kartel Juarez tidak ngeh nih dengan bisnis jalanan mereka, karena wajah mereka selalu berganti-ganti. Dan ketika mereka melakukan bisnisnya ini, mereka selalu mengatasnamakan kartel Juarez. Dapatlah hasil mereka ini ya kan, pundi-pundi uang semakin banyak. Kartel Juarez mulai curiga bahwa ada penyusup di daerah mereka ini, karena omset penjualan narkoba mereka mulai menurun perharinya. Hal kayak gitu nggak biasa terjadi. Setelah dicek ke lapangan nih ya, ternyata para langganan mereka ini sudah sering beli kokain dari lapak lain yang harganya sedikit lebih murah. Di bawah pasar lah ya. Ditelusurilah ke jalanan. Siapa sih orang-orang yang jualan ini? Kok kurang ajar banget, berani-beraninya ngacak-ngacak pasar. Suatu hari diketahuilah bahwa ada 3 orang yang sering berjualan kokain di daerah kayak perempatan mau menuju alun-alun Sinaloa. Jadi si 5 orang ini jualannya di pusat kota. Para anggota Juarez ini gak nyangka sama sekali, karena biasanya kalau ada penyusup, mereka akan berjualan di daerah pinggiran, daerah desanya lah. Maka dari itu pencarian sedikit lama. Karena mereka nyarinya lama nih ya, maka mereka ini jadi gregetan. Mereka kayak bilang, awas ya kalau ketemu, nanti aku habisin, pretelin. Kira-kira kayak gitu. Ditangkaplah 3 orang penyusup ini. Karena memang kalau mereka beroperasi mesti bertiga, ganti-gantian ya kan. Setelah ditangkap, dimasukin ke mobil, mereka menangkap 2 orang lainnya. Nah, kelima orang ini akhirnya dibawa ke suatu tempat untuk dilakukan tradisi ala kartel. Videonya berdurasi 26 detik yang direkam pada siang hari di sebuah perbukitan. Videonya dibuka dengan 5 orang yang tidak memakai baju duduk di tanah. Kelima orang ini tangannya diikat, matanya ditutup. Setiap pria calon korban punya satu sikario sendiri di belakangnya yang memegang parang panjang. Para sikario itu sudah siap untuk memenggal. Parangnya dikalungkan ke leher para korban. Setelah itu mereka semua digorok sampai badannya tersungkur. Darah banjir ke tubuhnya. Para korban yang sudah roboh diputuskan lehernya dengan parang panjang itu. Korban yang di tengah kepalanya putus lebih cepat. Sikario mengangkatnya, membantingnya ke tanah, dan videonya pun berakhir. Sebenarnya pemandangan di video itu sangat indah. Ya seperti view dari atas bukit lah. Jadi mungkin bagi para korban, itu adalah kayak pemandangan terakhir dalam hidupnya sebelum mereka menuju kegelapan yang total. Oke, saya kira cukup untuk pembahasan kali ini. Saya tahu pembahasan kali ini singkat, tapi latar belakangnya hanya segini doang. Yang penting kalian bisa ngerti aja latar belakang dari video itu.
Baik, tetaplah aman dan saya akan menemui kalian pada kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menonton.